Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adik-adik, opa oma dimanapun saat ini berada. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan saya Pendeta Adi Cahyono dalam program Sapaan Gembala GKI Delima. Saya masih melanjutkan seri pembahasan tentang para murid Yesus yang hari ini kita akan belajar tentang Thomas. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik kami bersama-sama umat-Mu GKI Delima, baik anggota maupun simpatisan dimanapun saat ini berada. Kami akan mendengarkan firman Tuhan dalam program Sapaan Gembala. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu terus melingkupi hati, jiwa, dan pikiran kami untuk terus mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan yang saya pilihkan untuk kita belajar tentang siapa itu Thomas dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29, demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara itu pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Saudara sekalian, kalau kita melihat dengan cermat, menghayati kejadian yang terjadi pada saat itu di mana Thomas belum bisa percaya tentang kebangkitan Yesus, maka dengan mudah kita akan menyimpulkan bahwa Thomas ini orangnya rada ngeyel gitu ya. Orangnya rada dablek. Kalau belum menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, maka dia tidak akan mudah percaya. Itu gambaran bagaimana karakter dari Thomas yang seringkali dicap bahwa Thomas itu tidak mudah percaya. Tapi bagi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kisah tentang Thomas ini saya mengajak kita untuk menghayati bahwa dalam perjalanan kehidupan kita bisa bertemu dengan orang-orang dalam posisi atau situasi seperti itu. Thomas adalah gambaran orang yang memiliki karakter yang harus ada bukti, baru dia akan percaya. Tidak mudah ikut-ikutan. Bahkan kalau kita benar-benar mencermati, sebagian besar pasti juga akan setuju. Jika ada sebuah berita, apalagi di tengah-tengah sekarang ini ya, banyak sekali berita hoax yang bisa muncul, maka ada hal yang harus kita benar-benar pastikan. Sumbernya benar nggak? Dan pada saat itu Thomas mempunyai prinsip, kalau dia belum membuktikan tanda-tanda bekas Yesus disalibkan, maka dia tidak akan percaya. Menariknya, Yesus akhirnya hadir secara pribadi kepada Thomas untuk meneguhkan iman percayanya Thomas, sehingga apa yang terjadi ketika Yesus benar-benar hadir, maka kita melihat sebenarnya Thomas tidak sungguh-sungguh untuk mencucukkan jarinya ke bekas lubang paku ataupun ke bekas lambung yang ditombak. Thomas langsung merespon dengan menjawab, "Ya Tuhanku dan Allah," ketika mendengar Yesus menyapa, "Salam damai sejahtera bagi." Jadi apa yang kita bisa catat di sini Bapak Saudara dari tentang sikap Thomas?
Thomas ini. Kita memang bisa diperhadapkan pada situasi yang membuat kita bingung, ragu. Thomas memang disebut sebagai yang lemah, ragu. Namun kepribadiannya yang penuh keraguan berubah karena pertemuan dengan Yesus. Sejak bertemu Yesus, Thomas lebih semangat dalam hidup dan ia bertekad untuk melayani kerajaan Allah. Beberapa waktu yang lalu ada salah satu jemaat GKI 5 yang kebetulan bekerjanya di luar negeri, yang kalau bekerja berangkat 2 bulan, nanti di rumah 2 minggu begitu ya. Dia menceritakan bahwa berpindah-pindah negara, pernah di Arab Saudi, pernah di Kuwait, pernah di Irak, di Syria begitu ya, dan pernah di India. Menariknya dikatakan di beberapa negara yang saya sebutkan tadi bahkan tidak ada orang Kristen, tidak ada kebaktian, kalaupun ada kadang-kadang secara sembunyi-sembunyi. Menariknya dia menceritakan bahwa di India lebih terbuka, lebih banyak. Saudara, ketika menyaksikan itu, saya teringat dengan Thomas ini. Thomas adalah salah satu yang dipercaya secara tradisi Kristen. Dialah yang memberitakan Injil ke India. Bahkan konon katanya menurut tradisi Kristen, Thomas meninggal di India, dimakamkan di India. Saudara, menarik ya apa yang disampaikan oleh Injil Yohanes tentang Thomas tadi, yang awalnya dia seorang peragu, tetapi setelah berjumpa dengan Yesus dia berubah, dia menjadi percaya, bahkan bertekad untuk sungguh-sungguh melayani. Dalam beberapa Injil juga dicatat tentang komitmen Thomas itu, dan terbukti sampai matinya Thomas boleh menjadi berkat. Tapi yang dikasih Tuhan, bisa jadi dalam perjalanan kehidupan kita karena persoalan, karena pergumulan yang kita hadapi, kadang-kadang kita bisa mengalami keraguan, kebimbangan seperti yang dialami oleh Thomas. Tapi mari kita terus datang pada Yesus, percaya Yesus mau hadir dalam hidupmu, dalam segala pergumulanmu, dalam segala kegelisahanmu, segala cangkut marutnya kehidupan dirimu, kesehatanmu, keluargamu. Terus datang kepada Tuhan, percayalah Tuhan mau hadir. Ketika engkau merasakan kehadiran Tuhan, mari kita bisa belajar dari Thomas. Jadi semakin dikuatkan, diteguhkan. Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Jadi bersyukurlah ketika kita terus percaya bahwa Yesus hadir dalam hidup kita. Itu awal kebahagiaan yang tidak ternilai, tidak terukur, karena kita merasakan kehadiran penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Terus setia seperti para murid yang terus melayani Tuhan, memberitakan tentang Kristus dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala karya kehidupan yang Tuhan boleh terus nyatakan dalam hidup kami, terutama ketika kami mengalami keraguan, kebingungan dalam persoalan hidup. Tuhan, Engkau boleh terus hadir, karena kami tetap percaya, kami mau terus setia bahwa Tuhan tahu, Tuhan beserta, Tuhan mampu senantiasa memberikan pertolongan, tuntunan, dan pimpinan. Berkati umat-Mu Tuhan dalam segala pergumulan mereka, untuk mereka yang masih menantikan hasil ulangan anak-anak, ataupun mereka yang sedang berjuang mencari sekolah baru, jenjang berikutnya. Tuhan berikan hikmat, bijaksana, ketaatan, kesetiaan untuk dengar-dengaran suara Tuhan, sehingga apapun yang mereka nanti putuskan, semuanya terjadi seturut dengan karya rencana Tuhan. Berkati juga untuk mereka yang dalam proses berjuang menantikan menemukan pasangan hidup, ataupun juga menantikan kehadiran momongan. Kiranya Tuhan berikan kasih setia, penyertaan, pimpinan, pertolongan ya Tuhan. Kami serahkan juga seluruh kehidupan umat-Mu ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai. Seluruh doa ini kami minta, kami alaskan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Kami serahkan juga Tuhan saat ini saudara-saudara kami yang berulang tahun, untuk Bapak Roland Siregar, untuk Saudara Andika Yosef Tambunan, untuk Saudara Richard Moses Rostiono, untuk Ibu Ervina ataupun Saudara Ervina Natania Atimeta. Kami mohonkan berkat kasih setia Tuhan senantiasa melingkupi saudara-saudara kami dan kami semua, dilengkapi dengan sukacita, damai sejahtera, ketentraman, karena kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa memimpin dan memberkati. Dalam Yesus, haleluya, amin.